Wani masih mengenakan cincin itu. Muncul wanita yang bernama Loli. Dengan wajah sedih, Loli memanggil-manggil Wani. Hingga Loli menghilang. Tangan Wani gemetar. Dilepasnya cincin itu. Segera Wani mencatat semua yang dilihatnya. Pipa air, kotak listrik, tas ransel, lemari pakaian. Keesokan paginya, Wani ke kantor pamannya. Bang Tano sedang melamun. Wani segera melaporkan apa yang dia lihat tadi malam. Bang Tano termenung membaca benda-benda yang ditulis Wani. Di manakah kaitannya dengan kasus itu? Wani juga bercerita melihat Loli memanggil-manggil. Wani merasa sepertinya Loli mengundang untuk datang ke rumahnya. Wani meminta untuk diantar ke sana. Bang Tano ragu-ragu. Namun karena penasaran atas hal-hal yang aneh, Bang Tano mengajak Wani ke rumah Loli. Roye berada di rumah. Dia sedang cuti berduka atas kematian istrinya. Bang Tano meminta Roye kembali menceritakan kejadiannya. Saat sedang mendengarkan penjelasan Roye, tiba-tiba Wani melihat bayangan seorang wanita. Bayangan itu Loli. Loli memanggil Wani. Wani berpikir, apa alasan yang dikatakan, supaya bisa mengikuti Loli. Mungkin Loli akan memberikan petunjuk. Wani berkata kepada Roye ingin ke toilet. Roye mempersilahkan sambil menunjuk arah kamar mandi. Arah itu sama dengan arah perginya Loli. Wani bergegas ke sana. Saat berjalan ke kamar mandi, Loli muncul sambil menunjuk sebuah kotak listrik. Wani memperhatikan kotak listrik itu. Wani teringat penglihatan 4 benda tadi malam. Namun Wani masih belum mengerti apa maknanya. Wani terus berjalan ke kamar mandi. Di kamar mandi, Wani memeriksa kembali apakah memang tidak ada sesuatu yang bisa terhubung dengan listrik. Wani tidak menemukan apa-apa. Loli muncul sambil menunjuk tempat pembuangan air dalam bathtub. Wani menghampiri tempat pembuangan itu. Wani mengambil handphone, menyalakan senter. Setelah beberapa saat, Wani melihat ada kabel listrik di dalamnya. Wani berpikir keras. Mengapa ada kabel listrik di dalam saluran pembuangan air bathtub? Kabel listrik selalu tersambung dengan kotak listrik. Kotak listrik berada di luar kamar mandi. Astaga! Loli meninggal karena tersengat listrik. Saat Loli sedang mandi dalam bathtub, pelaku menyalakan tombol pada kotak listrik. Tidak ditemukan jaringan listrik dalam kamar mandi, karena kabel listrik pembunuh ada di dalam saluran pembuangan air bathtub. Wani segera mengirim pesan singkat ke pamannya. Wani minta Bang Tano mengajak Roye ke tempat kejadian, agar melakukan rekonstruksi. Roye menjelaskan bahwa saat itu pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Saat polisi datang dan mendobrak pintu, Loli ditemukan telah meninggal dalam bathtub. Wani telah mengisi bathtub dengan air dan sabun. Wani meminta Roye untuk berdiri di dalam bathtub. Roye ragu, namun agar tidak menimbulkan kecurigaan, Roye menuruti. Setelah Roye berdiri dalam bathtub, Wani meminta Bang Tano pergi ke kotak listrik di depan kamar mandi. Wani meminta Bang Tano untuk menekan tombol di sana. Roye segera berteriak mencegah. Bang Tano segera kembali ke kamar mandi. Dilihatnya Roye sedang menyandera Wani sambil memegang pisau. Roye meminta Bang Tano mundur.
di seberang kamar mandi adalah kamar Roye. Roye bergerak ke sana. Bang Tano mengikuti, sambil meminta agar Roye meletakkan pisau. Saat Roye lengah, Wani membanting Roye. Roye menabrak lemari pakaian. Bang Tano segera melumpuhkan Roye dan memborgolnya. Pintu lemari pakaian itu terbuka, dan sebuah tas ransel jatuh. Wani menghampiri tas ransel itu dan membukanya. Ditemukan surat perjanjian hutang. Roye berhutang 500 juta dengan sebuah bandar judi. Jika Roye tidak membayar, maka ginjal Roye akan diambil. Ditemukan juga sertifikat asuransi jiwa Loli, senilai 600 juta. Wani merasa lega. Terungkap sudah 4 benda yang dia lihat tadi malam. Ternyata suatu rangkaian bukti kuat untuk menangkap Roye. Loli muncul kembali. Loli tersenyum dan perlahan menghilang. Di kantor polisi, saat Bang Tano menginterogasi Roye, Roye mengakui semuanya. Bang Tano merenung, apakah yang terjadi adalah suatu kebetulan? Namun barang bukti yang ada, tepat seperti yang dikatakan Wani. Bang Tano semakin penasaran. Dia akan mencoba mengajak Wani lagi untuk mengungkap kasus lama yang belum terungkap. Pak Godin tersenyum puas. Belum 1 minggu, kasus sudah terungkap. Good job. Bang Tano menjelaskan bahwa keponakannya ikut membantu memecahkan kasus itu. Bang Tano mengajukan, apakah Wani bisa menjadi tenaga lepas di divisinya. Setelah berpikir sejenak, Pak Godin menyetujui. Wani sangat senang mendengar dia diizinkan menjadi tenaga lepas di divisi pamannya. Bang Tano memberikan beberapa berkas kasus pembunuhan lama yang masih belum selesai. Saat Wani melihat berkas-berkas itu, dilihatnya sebuah berkas dengan foto yang sepertinya dia kenal.